Assalamualaikum sahabat Momsli. Sebelum menyaksikan jangan lupa ya videonya di like dan juga di share, lalu tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video terbaru dari Momsli. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke guys, untuk video kali ini Momsli akan sharing tentang kehamilan pertama Momsli. Jadi untuk para moms, bunda, atau sahabat semua yang pernah merasakan namanya itu kuretase. Nah, jadi di kehamilan pertama aku itu mengalami kematian mudigah. Di awal kehamilan pertama aku, alhamdulillah banget, aku dan suami bahagia banget. Dan ternyata kan aku belum tahu tuh tanda-tanda kehamilan itu seperti apa. Jadi yang aku rasakan itu ya belum menstruasi, lalu perbedaan dari payudara, dan ya sudah, aku langsung beli tes pack dan alhamdulillah hasilnya itu positif ya guys, garis 2 langsung. Aduh, alhamdulillah bahagia banget ya. Dan aku langsung dong ke klinik dekat rumahku. Tuh hasilnya itu alhamdulillah kehamilannya sudah 5 minggu ya. Sudah 5 minggu ini. Di sini semua tertera. Nah, dan setelah itu aku masih kerja itu Jakarta, Pondok Ranji. Jadi pergi pagi pulang malam setiap hari seperti itu. Dan memang kan postur badan aku ini ya kurus, jadi ya mau nggak mau jadi aku belum begitu kelihatan sih memang. Nah setelah itu aku naik kereta. Nah naik kereta itu kan belum ada kebijakan ya untuk khusus ibu hamil. Nah sekarang kan alhamdulillah tuh sudah ada pin ibu hamil, sampai yang kehamilan kedua itu aku bikin nih kayak gini ya. Untuk kalian pasti untuk yang sering naik kereta pasti punya kayak gini. Nah sekarang makan nasi goreng dan acar yang bawang merah mentah itu tiba-tiba perut aku sih nggak sakit, cuma kayak ada sesuatu keluar. Akhirnya seperti keputihan. Tapi pas aku ke kamar mandi, ternyata astagfirullah, kok ini ngeflek gitu. Apakah ini wajar di kehamilan pertama aku mengalami flek seperti ini? Dan akhirnya flek itu lama-lama dia banyak. Nah alhamdulillah itu di seberang ada klinik kan, langsung aku lari dong. Kebetulan mbak bidannya teman aku, jadi aku langsung ya ketok kan, mbak bidan ini kenapa ya aku kok keluar flek, kata aku seperti itu. Dan ternyata pas dicek itu maaf untuk alat di sini tidak memadai, jadi kamu harus dirujuk ke rumah sakit yang ada alat tesnya. Oke deh. Jadi alhamdulillah di situ aku posisinya suami aku juga lagi lembur dan pulang malam. Aku bingung. Aku coba ya gimana ya, panik nggak panik sih sebenarnya. Ya Allah, aku positif aja mikirnya sampai aku pegang perut aku. Dea kamu akan apa-apa kan? Kata aku gitu. Terus ya udah, aku diantar dong ke rumah sakit yang nggak terlalu besar tapi ada fasilitas yang memadainya. Akhirnya aku ke situ dan nggak ada dokternya. Dan pas nggak ada dokternya itu, aku dicek sama beberapa yang tugas di situ bidannya. Dan udah ibu jangan panik ya, saya cek dulu sebentar gitu kan. Oke lah, aku mencoba nggak stres atau apa ya, gimana ya, stres nggak stres sebenarnya kita pikiran apa sih, kepikiran ya kita ya itu darahnya istilahnya terus ngalir kan, tapi aku nggak ngerasa sakit perut. Aku bilang, terus dites dong langsungnya di USG, tapi nggak transvaginal, di USG perut. Kata bidannya ini nggak ada kehamilan bu, katanya gitu. Lah nggak ada kehamilan, aku tuh ya namanya aku ya feeling seorang ibu ya pasti enggak aku hamil kok, toh emang dari awal pertama juga aku udah USG dan USG-nya sama dokter gitu. Awal USG tuh sama dokter. Aku bilang enggak, coba dicek lagi, kata aku gitu kan. Mungkin bidannya belum ketemu kali posisi yang pas atau gimana. Terus ini gimana, aku dikasih obat apa enggak, kata aku gitu. Maaf ibu, kita nggak bisa ngeresepin obat sembarang karena ini memang nggak ada kehamilan, jadi kita nggak tahu harus istilahnya kasih bagaimana. Ya sudahlah, ya mau nggak mau ya aku suruh bed rest aja kan. Aku bed rest katanya karena kan di sini nggak dokternya, paling besok pagi balik lagi. Ya udahlah, dengan ya berat hati ya aku. Dan setelah itu aku langsung dong, aku telepon suami aku, mas di mana, aku gitu. Aku keluar flek gitu. Terus
aku diantar Mbak Bidan ada di klinik ini, kata aku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku diantar pulang sama Mbak Bidan. Selang berapa lama suamiku pulang, aku di kamar, aku diem, aku sambil, kamu kenapa, kata suami aku bilang, mas, masa kata nggak ada bidannya aku nggak hamil, terus katanya nggak ada janin, aku keluar flek terus, aku itu. Tapi aku sampai seorang ibu aku yakin masa aku tuh hamil. Aku bilang gitu kan, aku ya diem aja, aku diem, aku bilang, dede kuat ya, dede bantu ibu, dede sehat kan ya, dede kuat. Sampai ya aku hanya bisa berdoa aja. Aku berdoa, ya Allah, apapun yang terjadi atas diriku, ya semoga Allah selalu lindungi. Oh, karena aku yakin aku hamil, dede ada, gitu. Aku bilang suami aku, udah kamu istirahat aja, kamu istirahat, udah kamu nggak usah mikirin apa-apa. Ya udah, aku coba nggak stres. Aku ya udah, besok pagi kita ke dokter. Oke dong, akhirnya mau nggak mau aku langsung ke rumah sakit Premier Bintaro. Nah, karena penasaran kan, memang ya mau nggak mau ya kita memang harus nyari yang terbaik ya untuk kesehatan kita dan semuanya. Oke guys, tuh aku ke ini ya, KRS Premier Bintaro. Tuh, ini amplopnya, dan alhamdulillah dokter itu menerangkan dan menjelaskan itu, aku puas banget sih. Pas aku dicek di sana, langsung dicek transvaginal. Nah, dicek transvaginal itu ternyata, dok, aku tanyakan, dok, aku ini hamil enggak, aku gitu. Terus ternyata iya, ini ada janin gitu yang tumbuh, tapi sebentar ya, saya cek dulu. Ternyata pas dicek itu kok detak jantungnya lemah, kayak gitu. Terus aku maksudnya hamil di luar kamu atau gimana dok, kataku. Nah, enggak, kamu di dalam, tapi memang ini tuh detak jantungnya lemah dan tidak tanpa arus darah janin. Nah, ini hasilnya ya guys, tuh ada janin, ini janinnya tuh, tidak ada detak jantung sama tidak tampak ada darah janin. Ya mau nggak mau aku harus dikuret. Oke, ternyata keputusan dari dokter, aku harus dikuret dan aku pulang. Pas aku pulang, mas gimana ya ini, mas harus kuret, emang nggak bisa diselamatin, aku gitu kan. Ya udah, coba deh aku ke rumah sakit lain. Aku berarti udah ketiga rumah sakit ya, ini yang ketiga, dan hasilnya sama kayak di RS Premier Bintaro. Aku ke Syarif Hidayatullah. Nah, pas ke rumah sakit itu ternyata hasilnya sama, dan tidak tampak arus darah janin dan detak jantungnya lemah. Kalau misalkan mau dipertahankan ya Allah alam ya, entah terjadi hal yang tidak diinginkan antara ibu dan bayinya. Ya dengan ya kita harus ikhlas, mau nggak mau ini di kehamilan pertama aku, dan aku harus merasakan namanya kuret, dan aku didiagnosa kematian mudigah, janin tidak berkembang ya. Oke, dan setelah itu langsung aku dieksekusi, dan akhirnya aku dieksekusi ke kamar pasien. Dan juga hari itu aku dikasih obat mules karena aku nggak merasakan sakit perut, karena memang dia tidak mengajak untuk keluar guys. Dan akhirnya aku dimasukin obat ke dalam dubur, dan malamnya itu aku disuruh puasa. Untuk tindakan kuretase itu sebelumnya dipasang alat namanya laminaria. Nah, alat laminaria itu dia segini, dimasukin ke dalam vagina, dan fungsinya untuk membuka mulut rahim agar dia bisa lunak, karena memang aku tidak merasakan mulas gitu. Nah, setelah itu pas dipasang alat laminaria aku nggak dibius dong guys. Dan akhirnya setelah aku dipasang alat laminaria dan dimasukkan obat ke dalam dubur itu, malamnya itu aku mules banget, sakit banget perut aku, dan akhirnya ya, darah pun keluar banyak itu di kasur, udah penuh dengan
banjir lah ya. Oke, setelah itu langsung aku disuruh puasa selama 8 jam. Tindakan itu dimulai habis zuhur. Akhirnya aku dibius. Dibius pertama aku nggak mempan dong guys, dan akhirnya mau nggak mau aku harus bius 2 kali, dan itu dipersetujuan dari suami aku, tanda tangan. Dan aku semua dipasang alat dan proses kuritasnya itu aku dibius dan aku nggak ingat apa-apa. Dan setelah di ruangan operasi, aku dipindahkan ke ruangan pasien dan diperbolehkan pulang setelah bed rest. Dan akhirnya hasilnya itu aku dikasih tahu. Jadi selama proses kuret ini, selama proses bed rest ini tidak boleh bekerja berat-berat, terus tidak boleh hamil selama 3 bulan. Dikhawatirkan jika kita hamil kembali nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan kembali. Dan yang penting jaga kesehatan jasmani dan rohani ya guys. Mau gak mau ya aku hanya bisa berdoa kepada Allah dan kembalikan karena semuanya milik Allah. Oke guys, untuk sahabat semua, saran dari aku yang pertama, untuk kalian yang sedang hamil jangan sungkan untuk bertanya langsung ke ahlinya. Dan yang kedua itu, kalian itu harus berpikir positif dan yakin bahwa apapun yang terjadi itu semua udah kehendak Allah dan rencana Allah itu pasti baik untuk kalian. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, makanan, rohani dan jasmani. Pokoknya untuk kalian semangat semua ya, dan kita semua doa terbaik. Oke guys, tadi sedikit sharing dari Momsli, semoga bermanfaat. Untuk yang hamil, semoga dilancarkan dalam persalinannya. Dan semoga yang belum hamil, Allah karuniakan secepatnya buah hati yang baik dan lucu, soleh dan solehah. Amin. Oke guys, nantikan ya video Momsli selanjutnya di kehamilan kedua Momsli. Nanti akan Momsli